Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Jumat 21 April 2023. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Malam hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu, memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan melalui firman-Mu kami akan beroleh kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Mari memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh Bapak Ibu sidang jemaat yang merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas kita pada malam hari ini yakni dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 6, dan saya akan mengambil satu ayat untuk kita renungkan bersama-sama, yakni pada ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, sini menguraikan tentang nyanyian pujian kemenangan atau nyanyian pujian kelepasan dari musuh atau dari bangsa-bangsa lain. Nah, kemenangan itu diperoleh karena Tuhan Allah yang bekerja. Di sini menggambarkan bahwa Tuhan Allah itu sebagai gunung batu yang kekal dikatakan, dan juga ialah yang membuka tembok dan benteng sehingga orang-orang percaya, orang-orang yang setia itu mengalami pembebasan, kelepasan ataupun kemenangan. Nah, dari hal itu ketika Tuhan Allah digambarkan sebagai gunung batu yang kekal, oleh karena dialah maka kemenangan itu terjadi, maka kepada umat diajak untuk percaya kepada Allah selama-lamanya. Karena mereka sudah mengalami kemenangan, pembebasan, kelepasan yang bersumber dari Tuhan Allah. Kemudian kepada umat diajak untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Dalam ayat yang keempat yang saya bacakan tadi untuk kita sekalian. Nah, dalam kehidupan yang kita jalani ini, suatu pembebasan, kelepasan entah dari pergumulan, dari permasalahan, dari kelemahan tubuh, dari sakit penyakit, kita mempercayai bahwa itu terjadi oleh karena kekuatan dari Tuhan. Atau mungkin saat ini belum mengalami pembebasan, kelepasan, yang sakit, masih dalam pengobatan, yang dalam pergumulan, masih menghadapi, mungkin pembebasan, kelepasan itu belum terjadi. Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan Allah akan memberikan kekuatan sehingga dapat menghadapi, dapat melalui kelemahan tubuh, pergumulan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Sehingga bagi umat pada masa kini pun kita diajak untuk tetap percaya kepada Allah selama-lamanya. Atau dalam nas ini kalimatnya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita diajak untuk percaya kepada Allah selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena nas ini sudah menggambarkan kepada kita bahwa suatu kemenangan, suatu kelepasan dari musuh, dari bangsa-bangsa lain itu boleh terjadi karena Tuhan hadir. Maka bagi kita pada saat ini pun juga diajak untuk tetap percaya
kepada Allah. Menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tidak jemu-jemu untuk senantiasa berserah, mempercayakan segalanya kepada Allah. Baik dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, dalam sakit penyakit, dalam harapan-harapan ke depan, mari kita mempercayakannya kepada Tuhan Allah, karena dari Dialah kita mendapat kelepasan, dari Dialah kita mendapat kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini sungguh menguatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh umat. Mereka tidak dibiarkan oleh Allah menjalani hidup sendiri, namun Tuhan Allah datang, hadir untuk memberikan pertolongan. Begitu juga dalam kehidupan kita pada masa kini. Oleh karena itu, mari mempercayakan hidup kepada Allah untuk selama-lamanya. Tidak hanya dalam masa pergumulan, tidak hanya dalam masa sakit, tidak hanya dalam masa-masa kita menghadapi berbagai tantangan hidup, tetapi dalam setiap waktu kita percaya, kita menyerahkan diri kepada Tuhan Allah, maka kekuatan itu akan kita alami. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, menolong kita untuk menjalani kehidupan ini. Tetaplah percaya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang menjadi perlindungan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mari memberkati seluruh jemaat yang boleh merenungkannya. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya kekuatan Tuhan bersama dengan kami, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Mari memberkati jemaat yang dalam pergumulan, sehingga mereka boleh tetap percaya kepada Allah, tidak meninggalkan Engkau, namun mereka senantiasa menyerahkan hidup hanya kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami, bahwa Tuhan Allah senantiasa bersama-sama dengan kami dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu boleh senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.